Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para ustadz, wabil khusus Bapak Imam kita Kiai Haji Damanhuri yang kami takzimi, dan para Bapak Ibu jamaah Masjid Jamiatul Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita patut bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena alhamdulillah pada malam yang kelima ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, sehingga alhamdulillah masjid masih full. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tapi suaranya tidak ada. Jadi kata Rasulullah, orang yang paling sulit bukan orang yang ketika kotak amal berjalan hanya diangkat tidak diisi, bukan. Mungkin bisa jadi tidak bawa uang. Tetapi kata Rasulullah, orang yang paling pelit adalah orang ketika disebut namaku ia tidak menjawabnya dengan bersalawat. Jadi ketika kita mendengarkan asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, mudah-mudahan kita semua ini tergolong umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, panitia memberikan amanah kepada saya memberikan tema tentang tips agar Ramadan itu bermakna. Di dalam agama kita, agama Islam tentunya, ibadah itu berbeda-beda. Ada ibadah yang ringan, modalnya pun juga ringan, yaitu kalimatut thayyibah. Ketika diri kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sesuatu yang sangat luar biasa, maka kita mengucapkan masya Allah. Ketika diri kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibadah ringan, modalnya pun juga ringan. Ada ibadah yang berat dan modalnya pun juga berat. Salah satu contohnya adalah ketika kita ingin pergi ke Baitullah, ingin pergi haji. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika diri kita ingin ibadah haji, maka ibadah ini berat dan modalnya pun juga berat. Mampu kita, sehat kita, tetapi isi kantong kita tidak mampu, terkadang diri kita masih belum bisa berangkat. Jadi ibadahnya berat dan juga modalnya pun juga berat. Tidak hanya dari fisik yang kita butuhkan, tetapi finansial pun juga kita butuhkan. Yang ketiga, ada ibadah yang ringan namun modalnya berat, yaitu seperti yang kita jalanin pada saat ini, yaitu adalah puasa. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puasa ini adalah sesuatu ibadah yang ringan namun modalnya berat. Mengapa demikian? Karena kalau kita hanya menahan lapar dan dahaga, insya Allah diri kita ini mampu.
Namun tidak hanya itu tuntutan bagi kita yang puasa, tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita dianjurkan pula untuk menahan yang namanya hawa nafsu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena pada bulan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Jadi bulan puasa ini adalah bulan yang pasti, bulan pensucian diri. Makanya Rasulullah ketika bulan Ramadan itu tiba, ketika sahabatnya lalu Rasulullah menyampaikan marhaban bil mutahhir. Artinya adalah selamat datang kesucian, artinya adalah pensucian diri kita. Lalu para sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah? Syahrul Ramadan, adalah bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ada beberapa modal yang disampaikan, tips yang disampaikan oleh Rasulullah agar bulan Ramadan kita ini bermakna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, syahru, ya bahwasanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi di sini, hadis di sini menerangkan kepada kita, Rasulullah ini memberikan tips sebenarnya kepada diri kita. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa imanan dengan iman, wahtisaban dengan ihtisaban, maka segala yang kita inginkan dalam artian dosa-dosa kita ini yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman artinya apa? Bapak Ibu rahimakumullah. Iman artinya adalah percaya bahwasanya puasa ini perintah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan balasannya pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa bukan karena diri kita ini karena menjadi seorang mukmin misalnya, karena tuntutan dari syariat maka kita wajib berpuasa, tidak. Karena dengan rasa iman kita bahwa ini adalah perintah dari Allah. Yang kedua tipsnya adalah ihtisaban, karena memang murni ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa senang, bukan dengan rasa keterpaksaan. Waduh, saya nih kalau tidak berpuasa nanti dosa-dosa saya ini tidak diampuni oleh Allah. Atau kalau saya tidak berpuasa nih berarti saya nanti disiksa oleh Allah. Bukan, tetapi karena semata-mata ihtisaban, artinya adalah kita merasa senang, ridha, ikhlas, artinya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua tips ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, sehingga diri kita ketika berpuasa tidak hanya rasa haus, tidak hanya rasa lapar yang kita tahan, tetapi rasa yang lainnya termasuk nafsu kita tahan. Mengapa demikian Bapak Ibu rahimakumullah? Karena ada golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana golongan ini dia berpuasa penuh pada bulan Ramadan, tetapi ia yang hanya dapatkan hanya lapar dan haus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atos. Jadi kata Rasulullah, begitu banyak manusia ia berpuasa namun ia tidak mendapatkan secuil apapun dari puasanya, illal ju' wal atos, kecuali rasa lapar dan haus. Bapak Ibu rahimakumullah, siapa yang disebut oleh beliau? Golongan apakah ini? Yang pertama kata beliau adalah orang yang masih belum mampu menjaga lisannya. Mengapa tadi puasa ini termasuk pada ibadah yang ringan namun modalnya berat? Di sini kita bisa nahan lapar kita, haus kita, tetapi terkadang diri kita tidak mampu menahan mulut kita. Kita berpuasa pada siang harinya namun diri kita masih menyakiti tetangga kita. Kita berpuasa pada siang harinya namun kita masih memfitnah kanan dan kiri.
Ini adalah termasuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika diri kita berpuasa namun diri kita masih jarang untuk tarkul ma'ashi, yaitu adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita berpuasa, perut kita menahan lapar, namun tangan kita tidak bisa tahan, masih suka mengambil haknya orang lain. Seluruh anggota badan kita berpuasa, salah satunya tidak berpuasa. Mata kita, bapak-bapak, ada cewek lewat cantik dilihat satu kali rezeki, dua kali haram. Kalau begitu, wah sudah bunyi. Memang masjid di sini alhamdulillah ini waktunya memang pas. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang tadi ini artinya adalah dari sekian yang saya sampaikan, bahwasanya ada dua tips yang disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar puasa diri kita bermakna. Yang pertama, puasa kita karena beriman, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena yang lainnya. Yang kedua adalah ihtisaban, artinya adalah kita merasa senang karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, bukan karena diri kita malu, takut ataupun apa, karena tetangga kita nanti kalau saya tidak berpuasa nanti tetangga saya mengolok-olok saya. Jangan, ini hanya karena kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, karena memang waktu yang membatasinya, mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.